Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera dari 10 PM2. Saya akan menceritakan sejarah Kesultanan Demak. Kesultanan Demak, Raden Patah merupakan putra dari pemimpin kerajaan Majapahit yang bernama Raden Brawijaya dari pernikahannya dengan seorang putri keraton Campa. Di dalam kerajaan Demak, Raden Patah adalah raja pertama dan menjabat selama 18 tahun. Mulai dari tahun 1500 sampai dengan 1518. Selama ia berkuasa di kerajaan Demak, banyak hal yang sudah ia bangun, mulai dari rumah peribadatan termasuk Masjid Agung Demak yang sampai sekarang masih berdiri dengan kokoh di pusat kota Demak. Setelah Raden Patah menjadi raja di kerajaan Demak, ia kemudian memiliki seorang anak yang bernama Pati Unus, di mana anak dari Raden Patah ini kemudian naik tahta setelah masa kekuasaan sang ayah sudah berakhir pada tahun 1518. Akan tetapi, Pati Unus hanya berkuasa selama 3 tahun saja. Lalu, Pati Unus diberi gelar dengan sebutan Pangeran Sabranglor. Hal itu terjadi berkat perlawanannya kepada Portugis dalam usahanya merebut Malaka. Namun sayangnya, Pati Unus gugur dalam usahanya untuk menyerbu Portugis yang kedua kalinya ke Malaka pada tahun 1521. Kemudian digantikan Trenggana sebagai pemimpin ketiga di Kesultanan Demak. Di masa kekuasaan Sultan Trenggana, kerajaan besar yang ada di Jawa seperti halnya Kerajaan Madura, Blambangan, Mataram, dan Pajang berhasil dikuasai oleh Kerajaan Demak. Raden Patah kemudian digantikan oleh putranya Raden Trenggana. Pada masa ini, Demak berkembang pesat. Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Barat dan Jawa Timur. Demak mencemaskan kerajaan Pajajaran Sunda yang saat itu menguasai pelabuhan penting dan strategis, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa. Oleh karena itu, Prabu Siliwangi meminta bantuan Portugis di Malaka. Cara diplomasi yaitu menjalin kerjasama perdagangan dengan bangsa Portugis dan memberi izin kepada Portugis untuk membangun benteng di Sunda Kelapa. Sementara itu Portugis juga bersedia melindungi Pajajaran dari ancaman musuh. Bagi Kesultanan Demak, adanya persekutuan ini menunjukkan ancaman invasi Portugis atas Jawa di depan mata. Oleh karena itu, sebelum Portugis membangun benteng di bawah pimpinan perang bernama Fatahillah, Demak terlebih dahulu menyerang Sunda Kelapa dan menguasainya. Fatahillah atau kerap juga disebut Fadilah Khan, Falatehan, Ratu Bagus dari Pasai, berasal dari Samudra Pasai. Ayahnya adalah seorang pedagang Arab dari Gujarat, India, yang pindah ke Pasai. Setelah Pasai ditaklukkan Portugis, Fatahillah hijrah dari Pasai ke Demak. Fatahillah jelas membenci Portugis karena jaringan niaga orang Gujarat dihancurkan oleh Portugis. Kemudian ia menikahi Ratu Ayu, putri Syarif Hidayatullah dari Cirebon. Selanjutnya datang ekspedisi Portugis untuk membangun benteng di Sunda Kelapa. Demak memukul mundur Portugis. Atas kemenangan itu, Fatahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.